Halo semuanya, pasti teman-teman di sini semuanya udah familiar banget sama Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang lahir pada tahun 1998 sebagai hasil penggabungan 4 bank pemerintah. Sejak awal berdiri, Bank Mandiri ini terus berkomitmen menjadi mitra keuangan terpercaya bagi masyarakat Indonesia. Bank ini menyediakan berbagai layanan keuangan, mulai dari tabungan, kredit usaha, kartu kredit, hingga layanan digital seperti Livin by Mandiri yang memudahkan transaksi di mana saja dan kapan saja. Dengan fokus pada segmen retail, korporasi, UMKM, dan institusi, Bank Mandiri berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tak hanya melayani nasabah di dalam negeri, Bank Mandiri juga merambah pasar internasional untuk memperkuat posisinya sebagai bank terkemuka di Asia Tenggara. Dalam video ini, kami akan berbincang dengan narasumber kami yaitu Kak Mary. Beliau merupakan salah satu staf marketing Bank Mandiri, yang mana dalam wawancara ini kami akan membahas seputar keamanan transaksi sampai inovasi teknologi Bank Mandiri. Yuk kita simak. Saya Mary, saya sebagai marketing di Bank Mandiri ini. Jadi kalau mau tanya-tanya terkait Bank Mandiri, memang nggak secara spesifik banget, tapi kita bisa jawab terkait dengan pertanyaan yang harus diutarakan. Kalau untuk menjaga keamanan transaksi, karena memang sekarang zamannya sudah digital ya, apalagi banyak sekarang orang-orang yang bisa nge-hack sistem aplikasi, bahkan lembaga besar gitu. Kalau Bank Mandiri itu memastikan dan make sure adanya keamanan data pribadi. Kalau kita itu ada istilah PDP, perlindungan data pribadi. Nah, itu biasanya internal dari Bank Mandiri memastikan bahwa nasabah kita itu tidak boleh tersebar data-datanya. Selain itu kan biasanya nasabah itu menggunakan aplikasi teknologi yang kalau misalnya mereka mau pakai aplikasinya kan masukkan data. Itu kita udah dikunci langsung sama IT pusat kita. Itu untuk secara internal. Kalau misalnya secara eksternalnya, kita biasanya edukasi nasabah-nasabah kita untuk memastikan tidak menerima informasi apapun dari nomor telepon ataupun dari website yang tidak sah. Jadi kalau contoh kecilnya teman-teman, kalau ke ATM Bank Mandiri biasanya kan ada hati-hati penipuan dari SMS atau segala macam yang mengatasnamakan Bank Mandiri gitu, atau lewat telepon gitu. Jadi diusahakan kalau misalnya kita punya relasi sama nasabah, kita make sure nih nasabahnya biasanya tanya, Mbak Mary, ini ada penawaran dari ini benar tidak ya dari Bank Mandiri? Itu kalau untuk yang punya kontak langsung sama kita. Tapi kalau yang tidak punya kontak langsung, biasanya kita sarankan untuk tidak langsung melakukan kontak baik angkat telepon maupun mengklik WhatsApp gitu, ataupun mengklik link APK yang ada yang masuk ke nomor telepon mereka. Sih. Untuk pengembangan inovasi, kita selalu berinovasi. Setiap bulannya kita ada argo inovasi, karena kita sekarang Mandiri itu lagi jadi roket gitu ya. Ibaratnya roket itu kan sebelum naik ke atas kan dia berbincang dulu ya. Jadi kita lagi di era berbincang itu sekarang. Inovasinya apa? Kita baik teman-teman kalau punya Livin by Mandiri itu kita aplikasinya itu lumayan banyak. Teman-teman bisa transaksi apapun lewat Suka, top up apapun bisa, bahkan belanja bisa, beli tiket juga bisa gitu kan. Kemudian kalau untuk bidang usaha, kita ada namanya Livin Merchant. Jadi pengusaha-pengusaha itu nggak perlu pakai beli aplikasi pihak ketiga untuk melakukan transaksi kris atau apa, itu nggak perlu, karena Bank Mandiri udah fasilitasi itu, dan untuk pembuatannya cukup cepat, sekitar 5-15 menit doang. Jadi bisa memudahkan UMKM juga. Kalau untuk perusahaan besar biasanya kita punya Kopra itu aplikasinya, jadi bisa digunakan untuk transaksi juga. Untuk perubahan semacam ini biasanya kita pakai secara bertahap, pelan-pelan gitu, karena nggak semua masyarakat itu bisa menerima perubahan dengan cepat. Kalau fitur kita sebenarnya semua itu unggul sih kalau bisa dibilang ya. Karena kalau misalnya mau kirim VE, kamu tinggal copy VE kamu di bagian VE atau top up. Atau misalnya kamu mau beli tiket kereta juga, kamu udah langsung bisa diklik di bagian Suka. Mau beli tiket konser juga di situ udah bisa.
Kalau dibilang yang paling unggul, ya semua sih unggul, nggak ada yang lebih banyak unggul transaksi transfer, enggak sih. Semua sih menurut aku ya unggul. Tapi balik lagi ke personal orang-orang ya. Oke, kalau kontribusi karena Mandiri itu merupakan perusahaan BUMN yang misalnya negara, kita basisnya alat ya. Jadi apapun yang jadi perintah dari pemerintah bisa dijalankan sama kita. Kalau untuk UMKM kita ada namanya biaya usaha, ada KUR, ada PUM. Kalau untuk pegawai itu kita ada namanya KSM, Kredit Serbaguna Mandiri. Itu adalah perusahaan-perusahaan yang bermitra di kita. Itu. Kemudian yang ketiga kita ada KPR, kredit pemilikan rumah. Untuk anak-anak muda kan biasanya agak sulit nih sekarang untuk ambil rumah karena harga mahal-mahal. Nah sekarang kita juga sudah berikan kemudahan untuk anak-anak muda beli rumah. Kalau teman-teman punya Livin by Mandiri nanti udah kerja, nanti ada fitur beli rumah KPR. Gitu. Jadi anak muda juga bisa beli rumah. Itu dia. Nah kalau untuk terkait saat ini yang mau diluncurkan itu, kita kan ada Livin Merchant nih untuk UMKM. Untuk UMKM. Jadi kita itu sekarang lagi mapping semua UMKM di Indonesia, khususnya di kita ini, bagian wilayah kita ini secara rinci. Nanti UMKM yang sudah menggunakan Livin Merchant selama 3 bulan sampai 6 bulan berturut-turut dengan income yang rutin itu akan mendapatkan fasilitas namanya itu pay letter usaha. Jadi dia tanpa menggunakan agunan sudah bisa menerima adanya modal usaha dari Bank Mandiri. Dan kalau orang kan mikirnya pay letter itu pinjol gitu. Iya. Tapi kalau Bank Mandiri pay letter itu kan udah di bawah naungannya Bank Mandiri. Jadi di bawah naungannya bank dan legal, bukan ilegal. Iya, jadi itu memudahkan pengusaha-pengusaha yang nggak punya agunan untuk mendapatkan modal mengembangkan usaha mereka. Jadi Mandiri itu juga pastinya memudahkan nasabahnya juga. Itu. Kalau untuk terkait lapangan pekerjaan, Bank Mandiri setiap bulan itu setiap ada event itu pasti akan mengeluarkan lowongan pekerjaan sih. Jadi bukan cuma segmen bukan cuma segmen S1, S2, S3, bahkan untuk lulus SMA juga bisa melamar. Kita ada namanya KRIA. Iya, kita ada namanya KRIA. Jadi nanti teman-teman yang lulus SMA nanti diberikan pelatihan training, nanti bisa jadi pelatih. Itu namanya jalur KRIA. Terus ada yang kalau jalur S1 banyak kita di websitenya itu ada yang bisa jadi ODP, opportunity development program, bisa ikut yang customer banking, itu banyak kalau kita. Kalau sisi positifnya pasti kalau teman-teman lihat zaman dulu itu ketika teknologi belum gencar-gencarnya, bank itu pasti ramai ngantrinya sampai belakang karena harus melakukan transaksinya itu dibantu sama customer service. Bahkan satu cabang itu bisa punya 3-4 customer service. Tapi semenjak ada teknologi, satu cabang itu paling cuma ada 2 customer service, 1 teller. Tergantung besarnya cabang. Kebetulan kan cabang aku cabang B4 ya, cabang yang paling kecil itu tellernya tuh cuma ada 1. Cuman ini lagi ada penambahan jadi ada 2. Di bawah itu CS yang tadinya mungkin 4 jadi cuma ada 2 saat ini. Terus kemudahan lainnya itu kan kalau dengan adanya teknologi ini masyarakat atau orang-orang tuh udah bisa istilahnya itu apa ya? Jadi mereka itu sudah bisa melakukan perbaikan terhadap ATM mereka dengan diri mereka sendiri gitu. Bisa datang ke ATM Self Center, melakukan pengaktifan ATM secara pribadi hanya dengan dibantu sama security. Kalau dulu kan harus nunggu antrian dulu, berjejer, nunggu sejam, 2 jam gitu kan. Kemudian banyak komplainan juga gitu kan karena ada pekerjaan yang lain. Kalau sekarang kan kita meminimalisir terjadinya komplainan. Nah, untuk selain itu kan kita selalu dengan pertambahan teknologi yang selalu meningkat, pasti akan selalu ada program baru. Dan kita sebagai Bank Mandirian gitu punya tantangan untuk terus bisa mengedukasi nasabah kita sesuai dengan program yang kita jalankan. Jadi nggak bisa yang stuck jalan di tempat, nggak bisa. Jadi ketika Bank Mandiri meroket, nasabahnya juga meroket karena kita punya moto always deliver, always ahead. Jadi
ketika nasabah datang ya kita antarkan sampai dia cash close, sampai dia dapat apa yang dia butuhkan. Itu dia. Pasti. Kalau inovasi kita lihat dari kebutuhan nasabah. Jadi kalau nasabah lagi butuh apa, Bank Mandiri belum punya, ayo kita rancang supaya itu bisa dipergunakan bagi nasabah yang membutuhkan. Bahkan sulit pun kita usahakan untuk bisa dapat cara keluar gitu dia. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau ada masalah, maksudnya kalau ada masalah pasti ada peraturan yang mengusahakan supaya tidak terjadi masalah. Nah kalau misalnya ada kebutuhan, maka kita usahakan kebutuhan itu bisa dipenuhi. Itu dia. Jadi win-win sih lebih tepatnya. Ulang dari observasi kami terhadap Bank Mandiri menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam mengedepankan keamanan transaksi digital dengan teknologi enkripsi dan edukasi kepada nasabah. Inovasi teknologi seperti aplikasi transaksi dan layanan riset merchant mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi dan bisnis. Kontribusi Bank Mandiri terhadap perekonomian Indonesia terlihat melalui dukungannya terhadap UMKM dengan produk pinjaman seperti kredit usaha rakyat dan modal kerja, serta pembukaan lapangan pekerjaan. Secara keseluruhan, inovasi digital dan pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah meningkatkan kepuasan dan daya saing Bank Mandiri. Demikian hasil observasi kami, semoga dapat menginspirasi dan juga memberikan wawasan baru kepada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.